Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B kelas 10 TAP 1 ingin membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Saya Tara Juliani Kutabarat. Saya Dian Widiana. Saya Desi Amnarti. Saya Anissa Marsania. Saya Azizah. Halo teman-teman, saya Azizah ingin menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di kawasan tropis yang membuat negara ini memiliki banyak keragaman dari segi seni, suku, dan budaya yang bisa memperkaya interaksi sosial masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak kalah dengan kekayaan alamnya pastinya. Luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat. Batas darat terdiri dari batas alami dan batas buatan. Nama saya Desi Amnarti, saya akan membahas batas laut. Seperti yang kita ketahui, perairan laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut. Ada beberapa negara seperti dan ada beberapa batas zona laut di Indonesia seperti zona ekonomi eksklusif merupakan batas wilayah potensi Indonesia pada wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis pantai. Ada juga zona laut teritorial adalah garis batas laut di perairan sepanjang 12 mil laut atau 22,224 km yang ditarik dari garis dasar. Ada juga zona landas kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih. Batas atas wilayah udara kedalaman Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang perkembangan dalam pasal 5 mengusulkan batas atas wilayah udara pada ketinggian 110 km. Batas udara ditentukan tegak lurus 90 derajat dari wilayah derajat dan perairan. Hai, saya Dian Widiana. Letak geografis Indonesia. Letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografisnya ditentukan oleh letak astronomis dan letak geologis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Saya Tara Juliani Kutabarat akan menjelaskan mengenai letak garis bintang dan bujur Indonesia. Berdasarkan letak garis bintang dan garis bujur, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang hanya mengenal dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Letak Indonesia berdasarkan garis bintang dan bujur. Yang pertama, berdasarkan garis bintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan. Berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bentang alam meliputi dataran tinggi, gunung, pesisir, pantai, daratan rendah, lembah, danau, dan sungai. Bentang alam termasuk merupakan kekayaan alam yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Wisatawan dan berbagai penjuru dunia datang ke Indonesia untuk tamasya hingga penelitian. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh dua sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan dataran Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya pegunungan berapi yang aktif. Andes Amerika Selatan dan bersambung ke pegunungan Rocky Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dari Sulawesi, lalu berbelok ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai di Papua. Yang kedua, Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa lalu bersambung ke pegunungan Himalaya Sirkum Mediterania.
Sinta Amelia, saya akan menjelaskan tentang bukit dan perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Bukit dan perbukitan adalah daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung. Akan tetapi, bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. Dataran tinggi, berdasarkan awal terbentuknya dataran tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu hasil erosi dan sedimentasi dan hasil kaldera. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Hasil kaldera merupakan material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas. Halo teman-teman, saya Anissa Masania akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayahnya berupa lautan. A. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua yang menyebabkan pergantian gerakan angin saat posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat. Melalui embusan angin taifun. D. Kelembapan udara yang cukup tinggi. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di khatulistiwa yang menyebabkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Di sini kami menjelaskan untuk mengisi hati. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.